Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah kembali pada hari Minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang berada di rumah, marilah kita mengikuti ibadah dengan hikmat. Kita duduk dan berpakaian yang rapi. Saat pemberitaan firman Tuhan berlangsung, Bapak dan Ibu juga harap untuk membuka Alkitab. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita datang menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebab hanya Dialah Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Hormat dan kuasa
Mari Bapak Ibu kita angkat penyembahan kita. Kita mau tinggikan, kita mau senangkan Tuhan pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kasih dan anugerah-Mu melawat setiap kami Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau datang menghampiri-Mu Tuhan. Kami mau datang bertemu muka dengan muka, sebab Engkaulah juru selamat dan kekasih hati kami. Engkau Tuhan yang telah datang di dalam kehidupan kami, memberi kemenangan demi kemenangan. Dan pagi hari ini Tuhan, hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami serahkan ibadah ini dari awal
hingga akhirnya. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus akan terus menjamah hati kami dan melimpahkan sukacita di saat kami menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan Engkau, dan kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukacita memuji Tuhan, sebab begitu dalam dan besarnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau datang dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, betapa dalamnya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan bagi setiap kami Tuhan, agar kami beroleh pengharapan di dalam-Mu, dan hanya Kaulah yang menjadi tempat jawaban bagi setiap kami. Kami datang Tuhan, segarkan jiwa kami pagi hari ini, baharui Engkau budi kami Tuhan hari lepas hari.
Setiap hariku selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Puji Tuhan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih dalam kasih Kristus, yang pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama diperkenankan oleh Allah untuk boleh ibadah, khususnya ibadah raya Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 ini. Sekalipun kita tidak bisa beribadah secara berkumpul bersama dalam rumah Tuhan, tetapi dalam keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Namun demikian, saya percaya tidak akan mengurangi daripada esensi ibadah, kasih Tuhan, bahkan mujizat Tuhan akan dinyatakan ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Allah. Bapa Allah dalam surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, dalam satu-satu pribadi, yaitu Tuhan kami Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan menerima kebenaran firman Allah yang menjadi kekuatan, yang menjadi dasar kehidupan kami, bahkan yang menjadi sesuatu hal yang indah, bahkan yang membawa kami masuk dalam kemuliaan daripada Tuhan. Kuasailah pemberitaan firman Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita mengalami sebuah keadaan yang sungguh berbeda dengan masa-masa yang sebelumnya. Bukan hanya ibadah kita tidak bisa berkumpul, banyak orang-orang juga yang tidak bisa bekerja, atau tidak bisa, anak-anak kita tidak bisa bersekolah karena dibatasi ruang geraknya oleh karena situasi keadaan yang tidak memungkinkan. Demikian juga kalau boleh kita perhatikan, ada banyak kali kita melihat dan mendengar berita-berita banyak orang-orang, keluarga-keluarga yang terpaksa ditinggalkan oleh orang-orang yang kekasih, oleh orang-orang yang mereka kesayangi, baik oleh kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak. Mereka terpaksa berpisah dalam kondisi seperti ini. Dan perpisahan ini bukan hanya sementara, perpisahan ini adalah dalam bentuk sesuatu yang cukup lama atau selama-lamanya, yaitu banyak orang-orang yang telah dipanggil kembali kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang sudah menjadi korban. Bahkan di seluruh negeri kita sudah cukup banyak. Bahkan kalau kita lebih jauh lagi atau lebih secara global, banyak sekali. Ada tangisan, ada air mata, ada kepedihan yang terjadi di sana. Mereka kehilangan anggota keluarga, mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Saya percaya pada pagi hari ini, satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu sekalian, dia adalah Allah, Yesus yang kita muliakan, yang selalu memperhatikan dan yang selalu ada bersama-sama dengan setiap kehidupan kita sekalian, karena dia adalah sobat kita yang setia. Maka daripada itu, saya ingin mengajak membaca firman Allah sebagai dasar renungan kita pada pagi hari ini. Terambil dari surat 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Demikian firman Allah. Surat 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Perhatikan, sesuatu kalimat yang luar biasa. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Banyak orang beranggapan, orang Kristen beranggapan bahwa hidup di dalam Tuhan, hidup percaya atau menjadi orang Kristen, mereka boleh melakukan sesuatu hal yang rasanya menurut kehendaknya. Dianggap mereka mudah sekali, enak sekali. Ya.
Jadi orang Kristen katanya enak. Kenapa? Karena tidak ada unsur yang memaksa, yang mengharuskan. Bahkan ada sebuah pernyataan, kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Sehingga banyak orang mengambil sikap seenaknya dalam hidupnya. Ya, mungkin bermalas-malasan, atau tidak suka, tidak berdoa, atau tidak membaca firman Tuhan, bahkan mungkin bermalas-malasan untuk ibadah. Bahkan banyak lagi yang lebih lagi, mereka banyak melakukan tindakan-tindakan di dalam hidupnya, pelanggaran-pelanggaran firman Allah atau dosa. Toh kalau saya minta ampun, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni, saya tidak setia tapi Dia setia. Ini adalah sebuah pemahaman yang keliru dan yang sangat menyesatkan. Namun demikian bagi orang percaya, kita dinasehati oleh Rasul Paulus melalui 2 Timotius ini. Perkataan dia tetap setia. Dia tetap setia. Kesetiaan Allah inilah yang akan menjadi sebuah jaminan, yang akan menjadi sebuah pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Karena dia tetap setia. Ketidaksetiaan manusia, ketidaksetiaan saudara dan saya dalam bentuk berbicara mengenai keberadaan. Ya, keberadaan kita secara manusia masih menghidupi di dalam daging yang begitu mudah sekali terpengaruh, begitu mudah sekali terombang-ambing, begitu mudah kita untuk tergoncang oleh karena situasi dan keadaan. Ada banyak orang karena situasi sulit, karena tergoncang oleh berbagai-bagai keadaan, apakah ekonomi, sakit penyakit, tekanan demi tekanan dan sebagainya, sehingga mereka berpaling daripada hadirat Allah, sehingga mereka meninggalkan jalan Tuhan. Begitu mudahnya. Inilah yang dimaksud ketidaksetiaan tadi. Begitu mudahnya. Mengapa? Karena lemah imannya, hanya menuruti keinginan daging. Ketika terjadi tekanan, apakah tekanan ekonomi, tekanan keluarga, intimidasi, bahkan sakit penyakit sekalipun, seringkali banyak menggoyahkan, menggoncangkan, dan mengubah situasi daripada kondisi kerohanian daripada orang-orang percaya. Tetapi satu pribadi, dia adalah Allah dalam Kristus Yesus, yang mempunyai suatu sifat Allah yang kekal, yaitu Dia tetap setia bagi setiap kita orang-orang percaya. Kesetiaan Allah ini tidak bisa diukur oleh waktu. Kesetiaan Allah ini tidak bisa diukur oleh kesetiaan saudara sekalian, tetapi Dia adalah kekal. Sekalipun kita tidak setia, namun Dia tetap setia bagi saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia tetap memperhatikan. Oleh karena dia terikat, oleh karena janji-janji firman Allah, itulah yang membuat Allah tetap setia kepada orang-orang yang percaya. Ya, karena firman Allah juga teringat bagaimana dalam Mazmur mengatakan bagi kita sekalian, Tuhan alam semesta, ya, siapakah engkau seperti engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Dia kuat, dia perkasa, dia tidak tergoyahkan karena kesetiaan Allah itu sendiri. Sehingga ditutup dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 4b, saya mau catat juga, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Lihat, Allah mengerjakan segala sesuatunya dikerjakan dengan kesetiaannya. Termasuk mengasihi saudara dan saya, termasuk memelihara hidup kita, termasuk memberkati, memberikan kita kehidupan, kesehatan. Dia mengerjakannya dengan penuh kesetiaan. Inilah yang harus menjadi dasar bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kesetiaan Allah tidak bisa, dia tidak bisa luntur atau tidak bisa berubah oleh karena situasi, oleh karena keadaan apapun juga. Kesetiaan inilah yang menjadi jaminan bagi orang-orang percaya. Maka daripada itulah, ketika keadaan sulit, ketika engkau dalam keadaan sakit, ketika engkau tanpa pengharapan, ketika engkau tanpa jalan, ingat, masih ada satu pribadi yang tetap setia memperhatikan setiap kehidupan kita sekalian. Bagaimanakah kesetiaan Allah itu? Boleh kita nikmati, boleh kita tinggal di dalam kesetiaan Allah. Inilah yang seringkali yang tidak bisa kita perhatikan.
Kita hanya bisa mengkomplain, atau kita bisa hanya protes kepada Allah. Allah tidak mendengar, Allah tidak memperhatikan saya. Bahkan dikatakan Allah sudah tidak lagi jauh daripada hadirat saya dan hadirat Tuhan. Tetapi saya mau katakan bagi kita, yang membuat pemisah antara Allah dengan saudara sekalian, dengan kita sekalian, adalah dosa dan pelanggaran kita masing-masing. Keterpisahan kita dengan Allah adalah bentuk ketidaksetiaan kita. Maka daripada itu pada minggu pagi hari ini saya ingin mengajak bagi kita sekalian, bagaimana kita dapat menikmati kesetiaan Allah, bagaimana kita bisa tinggal dalam kesetiaan Allah. Saya percaya ketika kita tinggal dalam kesetiaan Allah, maka disitulah berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Ada saluran-saluran ilahi yang akan menembus dan akan memelihara kehidupan orang-orang percaya. Pada pagi hari ini tidak terlalu banyak yang ingin saya uraikan bagi kita sekalian untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana supaya kita senantiasa menikmati kesetiaan di dalam Tuhan. Saya ingin baca ayat yang tetap dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 2 ayat 8 mengatakan demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Rasul Paulus memberikan peringatan, dikatakan ingatlah. Nah, perkataan ingatlah kalau kita garis bawahi, perkataan ingatlah di sini berarti menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Kristus Tuhan kita Yesus. Berarti yang pertama yang patut untuk kita perhatikan, bagaimana supaya saudara dan saya hidup senantiasa di dalam kasih setia Allah. Yang pertama adalah kita fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kau fokus kepada Dia, ya di sanalah perhatian kita, curahan daripada roh kita, semua eksistensi kehidupan kita terfokus kepada Kristus Yesus. Sehingga kalimatnya mengatakan ingatlah. Nah, inilah yang menjadi sebuah penekanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ingatlah kepada Yesus Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, Kristus yang telah mengalahkan maut, Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita, Kristus yang telah mengalahkan iblis dengan kuasanya. Maka daripada itulah Dia, Kristus yang telah menyediakan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Hanya satu ingatan, hanya satu proyeksi kehidupan kita, hanya satu fokus dan orientasi hidup saudara sekalian, yaitu Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Hanya Dia satu-satunya manusia di dalam dunia ini yang pernah ada, yang mati kemudian bangkit serta naik ke surga. Mengapa? Karena di dalam pribadi Kristus bukan hanya kemanusiaan, tetapi ada roh ilahi, ada Allah yang bekerja di dalamnya, sehingga Kristus adalah Allah itu sendiri. Maka daripada itu penting bagi kita sekalian, jangan memisahkan antara pribadi Kristus secara manusia dan pribadi Kristus secara ilahi. Tetapi ketika ini dipadukan menjadi satu pribadi yang kuat, menjadi satu keilahian, yaitu pribadi Allah yang dapat diwujudkan dalam rupa manusia. Bagaimana kita bisa mengenal Allah tanpa kita bisa berjumpa, tanpa kita bisa bertemu dalam sebuah pribadi dengan pribadi? Bahkan itulah Allah menjembatani kesenjangan yang sangat jauh sekali jaraknya, yang tidak terjangkau oleh manusia, yaitu antara Allah dengan manusia. Hanya satu pribadi yang Allah kirim, Dia adalah Kristus Yesus, yaitu pribadi Allah sendiri. Maka daripada itu yang pertama bagi kita sekarang, mari kita ingat hanya satu pribadi. Kadang-kadang kita hanya ketika masuk dalam sebuah keadaan yang tidak menyenangkan, atau dalam keadaan yang kesukaran, kesesakan, kita hanya fokus kepada masalah kita. Banyak orang yang mudah sekali berpaling, hanya melihat masalah, melihat persoalan, melihat tanggungan yang berat, ekonomi, semuanya. Hanya itu yang ada dalam benak, dalam pikirannya, dalam perkataannya, dalam keadaannya. Maka daripada itulah bagi kita sekalian, bukan kita tidak boleh mengingat akan hal itu, tetapi jangan sampai ketika kita mengingat akan beban, ketika kita sedang dalam pergumulan, jangan sampai mengurangi
atau melebihi daripada fokus kita kepada Dia, maka akibatnya saudara dan saya, engkau tidak akan bisa bertemu dengan Kristus. Engkau tidak akan bisa mengalahkan ujian, tidak bisa akan mengalahkan berbagai macam persoalan kalau kita fokusnya hanya kepada masalah, kepada persoalan, kepada sakit penyakit kita, kepada kekurangan, ada apapun yang sedang dihadapi. Tapi ingat, ketika itu menghampiri kehidupan kita, satu yang prinsip bagi kita, ayo mata kita tertuju kepada Dia, terfokus hanya kepada Dia. Yesus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Dialah Allah Mesias, Allah yang hidup bagi saudara dan saya, yang tidak terbatas. Maka saya percaya Dia bertanggung jawab atas hidup saudara sekalian. Dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan menjadi pergumulan. Yesus sangat tahu persis apa yang terkandung di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Nah, maka daripada itulah kita boleh ingat, jangan seperti bangsa Israel. Baru saja mereka melihat dan mengalami bagaimana kuasa Allah yang besar, bagaimana penyertaan Allah dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Mujizat demi mujizat terjadi. Allah sanggup membelah laut Tebrau menjadi dua bagian, sehingga mereka boleh berjalan di tengah-tengahnya dengan tanah yang kering. Tapi Allah juga izinkan laut kembali bergelora ketika pasukan tentara Firaun ada di tengah-tengah di sana. Dan tidak heran mereka semuanya mati oleh karena tenggelamkan oleh air. Ini sebuah keadaan yang belum pernah terjadi. Mereka mengalami, mereka menyaksikan. Tetapi ingat, baru saja mereka keluar, mereka kehabisan air selama 3 hari perjalanan. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai komplain dan protes kepada Musa. Inilah keadaan manusia, mudah sekali tergoyahkan. Mereka lupa. Mereka tidak memiliki, tidak menyimpan akan referensi-referensi kebaikan Allah. Di tanah Mesir pulang-pulang bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya, setiap anak sulung mati di tanah Mesir, tapi bangsa Ibrani tidak satupun yang Tuhan renggut nyawanya. Mereka semua keluar dalam keadaan baik-baik. Itulah penyertaan Allah. Jadi bagi kita yang pertama adalah, mari kita ingat, apapun kesusahannya. Saya ingat ada satu pujian ketika kita sedang dalam susah, ketika kita dalam keadaan sedih, ada ungkapan pujian mengatakan, oh ingatlah rumah Bapa. Oh ingatlah rumah Bapa. Oh, jadi ingatlah bagaimana Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi saudara dan saya. Jangan lagi terfokus kepada masalah. Semuanya itu Allah sanggup lakukan dan Allah izinkan ini terjadi supaya di dalamnya engkau boleh mengalami mujizat, penyertaan dan kuasa Allah. Yang berikutnya kalau kita perhatikan, yang telah lahir sebagai keturunan Daud, itulah yang diberitakan dalam Injil. Lahir sebagai keturunan Daud. Ada 2 makna dalam kalimat ayat ini. Yang pertama berbicara tentang Raja Salomo, anak daripada Daud. Ya, Salomo memang diperkenankan oleh Allah untuk menggantikan Daud, dan Salomo diperkenankan Allah untuk membangun bait Allah. Tetapi ingat, ada makna yang berikutnya lagi, bahwa Kristus Mesias itu lahir dari keturunan Daud, baik lewat garis Yusuf ayahnya, demikian juga lewat garis Maria ibunya. Lewat garis Yusuf turun dari Salomo terus turun. Kemudian lewat Maria dari Matan, anak salah satu anak daripada Daud. Mereka bertemu. Nah, inilah berarti kelahiran Kristus. Kehadiran Kristus di dalam dunia ini bukan serta-merta sama seperti manusia, tetapi Dia lahir ya lewat sebuah nubuat, lewat sebuah perencanaan Allah. Sejak dunia ini dijadikan, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka Allah sudah merencanakan akan itu. Betapa rentang waktu yang begitu lama dan begitu panjang, berabad-abad, kemudian digenapi ketika kelahiran Yesus Kristus. Dia keturunan Raja Daud. Maka daripada itulah, kelahiran Kristus bukan sebuah keadaan muncul tiba-tiba, tetapi merupakan rancangan Allah yang besar untuk keselamatan dan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
ya, yang telah lahir daripada keturunan Daud. Saya membacakan dalam 2 Samuel, kitab 2 Samuel pasal yang ke-7. Kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 12, saya membacakan bagi kita sekalian dimulai. Demikian firman Allah. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi umat namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya dikokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan diberikan kepada anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kehilangan daripada Saul yang telah kujauhkan daripada hadapanku. Ayat 17. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Jadi penglihatan pernyataan Natan ini adalah merupakan perintah nubuat yang disampaikan isi hati Allah, ya, yang dikatakan bahwa kerajaannya akan kokoh, kerajaan Mesias, kerajaan Kristus Yesus akan kokoh, keluarga dan kerajaan akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Dialah yang tidak tergoyahkan, Kristus yang tidak tergoncangkan. Maka daripada itu, ketika goncangan terjadi, ketika dalam keadaan putus asa oleh karena banyak keterpisahan kita dengan anggota keluarga kita, jangan sedih, jangan banyak menangis dan meratap. Mari kita percaya satu pribadi yang tidak meninggalkan kita, hanya Dia satu-satunya, Yesus Kristus. Karena Dia adalah yang sejati dalam hidup ini sekali. Nah, pengakuan Allah pun demikian. Ketika Yesus telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, selesai ia keluar dari air di Sungai Yordan, ada sebuah pengakuan yang keluar daripada sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan suara dari mana, katakan suara dari sorga. Allah sendiri yang mendeklarasikan akan hal ini. Anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini suara yang didengar oleh banyak orang. Selanjutnya bagian yang kedua. Yang pertama tadi katakan mari kita fokus kepada Kristus. Yang kedua, mau hidup untuk atau bagi Injil. Hidup bagi Injil. Kita baca kembali dalam 2 Timotius pasal yang kedua tadi. 2 Timotius pasal 2 kembali. Yaitu saya membacakan ayat yang ke-9. Demikian firman Allah. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Allah. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, maka malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Ini adalah kesaksian daripada Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus dia menderita? Berarti Rasul Paulus hidupnya bagi Injil. Kalau kita mau menikmati kesetiaan Allah bagi kita sekalian, ayo kita harus hidup di dalam Injil dan bagi Injil. Nah, ketika Bapak Ibu hidup bagi Injil, maka disitulah kita akan dapat menikmati daripada kesetiaan. Bagaimana kita bisa hidup dari Injil, bagi Injil? Nah, yaitu harus pertama kali yang perlu kita kerjakan. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengalami, yaitu beroleh kebenaran. Tanpa kita beroleh kebenaran, kita tidak bisa masuk di dalam sebuah sistem, di dalam sebuah kekuasaan, yaitu berita Injil itu sendiri. Karena Injil berbicara soal kabar baik, Injil berbicara soal kabar selamat, Injil berbicara soal kabar kelepasan dan kelegaan. Karena di dalam berita Injil itu adalah kekuatan Allah.
Harus kita pahami akan hal ini. Jadi bagaimana kita bisa masuk di dalam kehidupan sebagai hidup bagi Injil? Yang pertama harus beroleh atau mendapatkan yang namanya kebenaran, berjumpa dengan kebenaran. Nah, inilah merupakan titik awal masuk di dalam hidup bagi Injil. Surat Roma menulis bagi kita sekalian, Roma pasal 9 ayat yang ke-30. Surat Roma pasal 9 ayat 30 mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Bangsa-bangsa yang tidak mengejar kebenaran tetapi beroleh kebenaran. Bagaimana beroleh kebenaran? Dikatakan karena iman. Imanlah yang membawa seseorang berjumpa dengan kebenaran. Tanpa beriman kepada Dia, saudara tidak bisa berjumpa dengan kebenaran. Mencari kebenaran bukan dengan sebuah tindakan-tindakan yang namanya kebajikan, ritualisme. Melakukan dengan taat itu baik. Melakukan dengan taat apa yang ditulis dalam Al-Quran itu baik. Tapi tanpa kita beriman, maka saudara, engkau akan lelah, engkau akan kecewa, karena tidak mendapati sesuatu hal yang kita harapkan selama ini. Mengejar kebenaran, seperti orang Yahudi mengejar kebenaran. Mereka taat beribadah, mereka melakukan semua apa yang menjadi bagian yang Taurat katakan. Mereka lakukan, tetapi mereka tidak memiliki iman. Mereka tidak memiliki sebuah keyakinan yang teguh bahwa akan memperoleh akan hal itu. Tapi percaya, orang yang tidak mengejar kebenaran, tetapi mereka memiliki iman, dialah yang akan berjumpa dengan kebenaran itu sendiri, Kristus Yesus. Beroleh kebenaran. Rasul Paulus, dia tidak mengejar kebenaran. Di dalam kedegilan hatinya, dalam kebencian dan amarahnya yang meluap-luap, ketika ia pergi ke kota Damsyik untuk menganiaya orang-orang percaya, tapi di tengah perjalanan ia menjumpai kebenaran. Ya, karena apa? Karena Allah sudah memilih dia, karena dia memiliki sebuah iman, ya, bahwa orang-orang perkembangan kekristenan pada waktu itu sangat pesatnya. Maka dia berusaha untuk meniadakan atau untuk menghambat atau untuk membinasakan orang. Tetapi di balik itu yang dia tidak sadari bahwa ada sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan kebenaran itu sendiri yang telah disampaikan oleh para murid-muridnya. Maka daripada itu, yang pertama adalah ayo kita beroleh kebenaran di dalam Dia. Tanpa saudara dan saya untuk berjumpa dengan kebenaran, maka kita akan sia-sia, yaitu dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang kedua, setelah kita berjumpa kebenaran, kemudian kita akan melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran. Nah, melakukan kebenaran inilah yang adalah kebajikan yang kita kerjakan. Ketaatan, kesetiaan di dalam hidup ini, baik setia beribadah, setia melakukan perkara-perkara yang Tuhan izinkan, dan setia dengan panggilan apa yang harus kita kerjakan. Ada harga yang harus dibayar. Sebagai orang percaya, konsekuensinya harganya harus kita bayar. Mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, ketidakadilan yang kau alami, tapi percaya adalah harga yang kita bayar. Dan itu diperhitungkan oleh Kristus. Dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan, akan menolong, akan memberikan jalan keluar. Percaya, engkau tidak akan terhempas, engkau tidak akan binasa, engkau tidak akan tertekan sedemikian dalamnya. Karena kekuatan Allah yang akan memampukan untuk bertahan dan bertahan sampai waktu yang Tuhan tetapkan bagi kita sekalian. Yang ketiga yang harus kita ingat, bagaimana tadi katakan, yang pertama yaitu beroleh kebenaran, yang kedua melakukan kebenaran, dan yang terakhir penderitaan itu ditempatkan sebagai ujian iman.
Saudara dan saya, kita tidak bisa terlepas daripada ujian iman. Baik kesensaraankah, penderitaankah, kesesakan dalam hidup ini yang diwarnai oleh berbagai macam keadaan. Apakah sakit penyakit, kesulitan ekonomi, dalam rumah tangga, dalam berbagai aspek. Itu tempatkan sebagai ujian iman. Bukan sebagai daripada dosa, bukan sebagai beban yang harus kita tanggung oleh karena kita menderita dalam dunia ini. Tidak. Ketika kita sedang menempatkan dalam ujian iman, berarti ketika kau sudah menyelesaikan atau melewati atau mengungguli, lulus dalam ujian ini, ada sebuah kemenangan, ada sebuah kelegaan, ada sebuah sukacita, bahkan ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Teringat bagaimana kalau ada salah satu tokoh Alkitab yang menderita begitu hebat, ya. Kalau kita perjanjian lama kita kenal seorang bernama Ayub. Dia menderita begitu hebat. Tidak ada penderitaan yang begitu hebat yang dialami oleh manusia. Bukan hanya kehilangan harta benda, kehilangan anak, bahkan kehilangan segala sesuatu, bahkan istrinya pun sudah mulai mengecek dia. Tetapi dia tetap setia. Dia tidak berdosa dengan perkataannya. Ini adalah ujian iman. Kalau saya kutip dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Penderitaan Ayub bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Kesalahan dosa saudara dan saya sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Yang sebentar juga akan kita terima dalam perjamuan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Itu sudah ditanggung oleh Yesus. Bukan dosa lagi. Banyak orang tahu karena dosa, karena masalah kesalahan saya, atau karena keturunan dari orang tua, kakek moyang saya. Tidak. Sudah putus. Roh kutub sudah putus ketika engkau lahir baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang terjadi. Justru ketika kita sedang menderita dalam keadaan apapun hari ini, saya mau katakan adalah merupakan bagian daripada perspektif, yaitu ujian iman. Sehingga di dalam ujian iman saya percaya ada periodenya, ada waktunya. Satu kali kita akan selesai. Ketika kau menang, maka kau akan menerima mahkota yang daripada Allah. Itulah Ayub. Ingat, ketika dalam ujian iman, satu perkara yang harus kita ingat, jangan berbuat dosa. Jangan dosa. Ayub pasal 2 ayat 10 mengatakan, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dengan perkataannya dia tidak berbuat dosa. Sekalipun keadaan sakit penyakit yang hebat yang sedang dia derita, seluruh kujur tubuhnya dia mengalami penderitaan, bisu-bisu yang begitu sangat menyakitkan. Tapi Ayub dikatakan firman Allah, dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Istrinya sudah mengejek dia, mana Tuhan yang kau sembah? Ayo kutukilah sekarang Tuhanmu, kemudian matilah engkau. Kitab Ayub pasal 2 ayat 9 mengatakan, tapi firman Allah mengatakan ayat 10-nya, dia tidak berbuat dosa dengan perkataannya, karena dia tahu jalan hidupku. Inilah yang Tuhan izinkan. Jadi bagian yang ketiga, bagaimana kalau kita mau hidup bagi Injil? Yang pertama tadi, yaitu beroleh kebenaran. Yang kedua, melakukan kebenaran. Dan yang ketiga, tempatkan penderitaan itu sebagai ujian iman kita. Ya, kita sekalipun tidak tahu kapan selesai waktu berakhirnya daripada pandemi virus corona ini. Ada orang prediksi bulan Juni, bulan Juli, bahkan ada yang masuk tahun 2020. Itu prediksi-prediksi yang seringkali menimbulkan kekhawatiran, yang menimbulkan tekanan, stres dan sebagainya bagi orang yang mendengar atau yang membaca berita tersebut. Tapi saya mau katakan, kapanpun waktunya akan berakhir, gak perlu kita tahu. Yang pasti Dia menyertai saudara dan saya. Dia memberikan kita kekuatan.
yang memberikan kau jalan keluar, yang melindungi hidupmu dan hidupku sehingga kau terpelihara sekalipun menderita oleh karena Injil. Mempertahankan Injil, mempertahankan kebenaran, tidak berpaling dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik yang akan Allah siapkan bagi setiap orang-orang percaya. Ya, penderitaan adalah bagian daripada ujian iman itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai akhir daripada renungan kita pada pagi hari ini, bahwa Dia, Yesus, adalah sobat kita yang setia. Satu pribadi yang selalu memperhatikan, yang selalu mempedulikan. Sekalipun kita tidak setia, tapi Dia tetap setia mendampingi kehidupan saudara dan saya. Sehingga Tuhan mau menyebut kita sekalian adalah sahabat. Ya, Dia tidak lagi kita memanggil kita hamba. Dia tidak lagi memanggil kita sebagai yang lain, tapi Dia katakan sahabat. Sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Tetapi apakah kita mau ya menjadi sahabat Tuhan? Apakah kita mau menjadi sobat Tuhan? Dua perkara tadi yang harus kita kembangkan dalam hidup kita masing-masing. Itu fokus kepada Tuhan, dan yang kedua adalah mau hidup bagi Injil. Ketika dua perkara ini Bapak Ibu lakukan dengan sungguh-sungguh, percaya saudara sudah menjadi bagian daripada sobat Yesus. Karena Yesus adalah tetap setia sampai hari ini, bahkan sampai waktu, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, Dia menyertai hidup kita sekalian. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Dia setia dalam hempasan apapun, dalam tekanan seberat apapun. Ketika dia sedang ada berdoa di taman Getsemani dengan cucuran air mata yang bercampur dengan darah, namun dia tetap setia kepada Bapa akan setiap janji-janji Bapa. Katakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Inilah perkataan daripada Kristus. Jadi orang-orang setia, orang-orang yang setia, tetap dia memperkenankan Yesus sebagai fokus orientasi dalam kehidupannya. Sebagai kalimat terakhir akan saya kutip, tak akan ada persahabatan tanpa rasa percaya, dan tak akan ada rasa percaya tanpa integritas. Jadi tidak ada persahabatan, tidak ada pertemanan tanpa kita memiliki rasa percaya. Demikian juga dengan Tuhan. Bagaimana kita mau karib dengan Allah? Bagaimana kita mau karib dengan Kristus kalau kita tidak memiliki rasa percaya atau iman kepada Dia? Kemudian bagaimana tidak ada rasa percaya atau tidak ada iman tanpa integritas? Jadi artinya konsekuensi integritas kita masing-masing inilah yang merupakan wadah terjadinya pertumbuhan daripada iman-iman kita. Integritas berbicara soal karakter pribadi kita. Karena ungkapan-ungkapan, pikiran isi hati kita semuanya sama. Apa yang kita katakan, apa yang terkandung dalam hati kita, itulah kita katakan. Ketika hati kita terkandung benih-benih firman Allah kebenaran, maka ungkapannya pun adalah perkataan-perkataan kebenaran. Seperti Ayub, karena isinya adalah firman Allah, tapi raganya, jiwa tubuhnya sakit, lemah, menderita, tapi tetap yang keluar adalah perkataan-perkataan iman. Inilah Yesus, sahabat yang setia. Tuhan berkati kita. Amin. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya rindu kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, mana ada sobat lagi. Yang menanggung senang
dosa dan hilangkan susahku. Tanpa memikul sendiri susah dan pencobaan, bawa saja pada Yesus, serahkanlah padanya. Yang mengerti air matamu, tak batas kekuatanmu. Yesuslah penolong saya, berharaplah padanya. Tanpa memikul sendiri susah dan pencobaan, bawa saja pada Dia, serahkanlah padanya. Janganlah berputus asa, berseru kepadanya. Nyatakanlah dalam doa, berdekatlah padanya. Tanpa memikul sendiri susah dan pencobaan, bawa saja pada Dia, serahkanlah padanya, serahkanlah padanya, serahkanlah padanya. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Allah Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus, kami boleh kembali menghampiri Tuhan, seraya hati kami mengucap syukur ketika Tuhan mengundang untuk kami sekalian masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan, untuk mengingat daripada kematian dan sengsara Tuhan Yesus, yaitu dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus ada calon pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Maka daripada itu jemaat Tuhan, mari kita dengan iman, kita mau percaya dengan sungguh-sungguh bahwa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus ini mendatangkan keselamatan, mendatangkan damai sejahtera, bahkan kelegaan serta kesembuhan bagi orang-orang percaya. Namun demikian jauh lebih daripada itu, engkau dimampukan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil Kristus. Dalam nama Yesus kami sambut perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri semua. Kita menghormati dan kedaulatan daripada Allah yang diwujudkan, dinyatakan melalui perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Kristus Yesus yang telah dipecah-pecahkan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita dan dengarkanlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah jemaat Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Sekarang kita mengangkat cawan yang berisi darah Yesus. Dengan iman kita mengakui kedaulatan Allah, yaitu yang hidup. Bagi setiap orang yang percaya, maka dia akan hidup dan terus menghidupi daripada hidup saudara dan saya dengan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita lakukan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan, sehingga sampai pada saat ini kami diperkenankan untuk menikmati tubuh dan darah Kristus Yesus melalui persekutuan dengan yaitu perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyatu, kami bersatu, berintegrasi dengan Kristus Yesus, maka ada kekuatan Allah, ada kekuatan Injil yang menyelamatkan. Itulah yang menjadi sebuah pendorong untuk kami menghidupi kehidupan kami masing-masing. Bahkan lebih jauh lagi Tuhan, hidup kami dipakai oleh Allah untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ada yang sakit di antara kami pada pagi hari Tuhan, hamba berdoa dengan iman percaya, kiranya engkau ditelawat, disembuhkan, ditahirkan dalam nama Yesus. Haleluya. Segala sakit penyakit, segala virus, pandemi corona, kami tangkap dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau tidak berkuasa atas tubuh Kristus, engkau tidak berkuasa atas jemaat Tuhan, engkau dilindungi daripada yang dalam nama Yesus. Kiranya rumah tangga diberkati Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang mengalir. Bahkan lebih jauh kami dimampukan Tuhan di tengah-tengah situasi hari-hari Tuhan juga terjadi di mana kami mulai ditempatkan dan menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Bapak Saudari. Tidak lupa kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air kami Tuhan yang sedang mengalami masa-masa kesulitan, masa-masa daripada dampak daripada virus corona ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi yang dirawat di rumah sakit, di manapun seluruh negeri kami Tuhan, mari Tuhan beri mereka kekuatan untuk menghadapi ini semuanya. Bahkan kalau boleh Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan takdirkan mereka juga Tuhan. Mereka saudara-saudara kami, saudara sebangsa setanah air Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus. Bahkan saya lagi berdoa juga atas seluruh dunia ini Tuhan. Oh, banyak orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Sudah banyak berjatuhan jiwa-jiwa yang telah meninggal Tuhan. Hamba berdoa kiranya Engkau setia memperhitungkan mereka. Pemimpin daripada negeri kami, Bapak Presiden, kami berdoa Tuhan, biar diberikan kekuatan, berikan dia hikmat daripada Tuhan, supaya dapat mengatur memimpin negeri kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin, petinggi-petinggi negeri ini Tuhan, biar mereka bekerja sesuai dengan panggilan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi keamanan negeri kami juga Tuhan, cukupkanlah sabda, cukupkan lapangan dan makan minum kami sekalian di tengah-tengah kesulitan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membuka tingkap-tingkap berkat, Engkau sanggup membukakan gunung-gunung batu sehingga mengeluarkan air Tuhan. Engkau sanggup menurunkan mana yang turun dari surga untuk menjadi makanan bagi jiwa-jiwa yang haus dan yang lapar. Terima kasih Bapak Saudari. Peliharalah jemaat Tuhan, peliharalah kami semua sekalian sampai waktu yang Tuhan tetapkan untuk kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah-ibadah. Berkati juga sementara kami sudah mengambil bagian dalam pelayanan, memimpin pujian, para pemain musik. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Gereja Tuhan di mana-mana Tuhan disatukan dalam satu kesatuan, itu tubuh Kristus. Ketika Kristus datang, maka akan terjadi pemulihan besar-besaran. Terima kasih Bapak. Sekarang saya mau pulang Tuhan dan menerima berkat yang daripada Allah. Jemaat yang sah dalam iman, pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekali mulai pagi hari sampai Tuhan akan kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.
Usai sudah ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita mengangkat satu pujian penutup ibadah kita pada saat pagi hari ini.